Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Saya mahasiswi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusari Riau. Saya di sini jurusan D3 Kebidanan. Dan saat ini saya semester 2. Saya memilih kuliah di sini sebab banyak fasilitas yang tersedia. Apa saja yang ada? Dan yang pertama adalah perpustakaan berbasis online, laboratorium komputer, perkebunan sawit yang hijau dan sudah menghasilkan, fasilitas olahraga, mes bagi karyawan dan dosen, bus kampus, asrama bagi mahasiswi, serta peternakan sapi. Semua fasilitas dan sarana tertata rapi, dengan ditambah tumbuhan hijau yang rindang. Silakan yang mau lebih kenal kampus kami, cek di internet ya. Kenapa saya memilih jurusan D3 Kebidanan ini? Karena menjadi bidan adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Kamu akan memahami perjuangan seorang ibu dan lebih aware dengan kesehatan reproduksi. Masih banyaknya bahaya yang mengancam ibu, melahirkan dan bayi menjadi salah satu perhatian pemerintah. Karenanya, kita sangat membutuhkan tenaga kebidanan yang ada. Saya akan menjelaskan tentang perubahan dan adaptasi fisiologi ibu bersalin kala 1, kala 2, dan kala 3. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kala 1. Kala 1 terbagi 4 bagian, yaitu yang pertama keadaan segmen atas dan segmen bawah rahim pada persalinan. Selama persalinan uterus berubah bentuk menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu segmen atas dan segmen bawah. Dalam persalinan berbeda antara segmen atas dan segmen bawah lebih jelas lagi. Segmen atas memegang peran yang aktif karena berkontraksi dan dindingnya bertambah tebal dengan majunya persalinan. Sebaliknya segmen bawah, rahim memegang peran pasif dan makin tipis dengan majunya persalinan karena direnggangkan. Yang selanjutnya nomor 2, perubahan bentuk uterus. Setiap kontraksi menghasilkan pemanjangan uterus berbentuk ovoid disertai pengurangan diameter horizontal. Yang ketiga, perubahan pada serviks. Tenaga yang efektif pada kala 1 persalinan adalah kontraksi uterus yang selanjutnya akan menghasilkan tekanan hidrostatik ke seluruh selaput ketuban terhadap serviks dan segmen bawah uterus. Yang keempat, perubahan pada vagina dan dasar panggul jalan lahir disokong dan secara fungsional ditutup oleh sejumlah lapisan jaringan yang bersama-sama membentuk dasar panggul. Dalam kala 1, ketuban ikut merenggangkan bagian atas vagina yang sejak kehamilan mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga dapat dilalui oleh janin. Setelah ketuban pecah, segala perubahan terutama pada dasar panggul ditimbulkan oleh tekanan dari bagian terbawah panggul. Selanjutnya yaitu kala 2. Kala 2 terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama kontraksi, dorongan otot-otot dinding. Kontraksi uterus pada persalinan mempunyai sifat tersendiri. Kontraksi menimbulkan nyeri, merupakan satu-satunya kontraksi normal muskulus. Kontraksi ini dikendalikan oleh saraf intrinsik, tidak disadari, tidak dapat diatur oleh ibu bersalin. Selanjutnya nomor 2, uterus. Uterus terbentuk dari pertemuan ductus molar kanan dan kiri di garis tengah sehingga otot rahim terbentuk dari 2 spiral yang saling beranyaman dan membentuk sudut di sebelah kanan dan kiri sehingga pembuluh darah tempat tertutup. Selanjutnya yang terakhir yaitu kala 3. Kala 3 terbagi 2 bagian. Yang pertama yaitu fisiologis kala 3 persalinan. Pada kala 3 persalinan, otot uterus berkontraksi mengikuti berkurangnya ukuran rongga uterus secara tiba-tiba setelah lahirnya bayi. Penyusutan rongga uterus atau berkurangnya ukuran tanpa implantasi plasenta.
Yang terakhir yaitu cara-cara pelepasan plasenta. Pelepasan ini dapat dimulai dari tengah atau dari pinggir plasenta, ditandai oleh makin panjang ular netali pusat dari vagina, tanda adanya pendarahan dari vagina. Lebih besar kemungkinan terjadi plasenta melekat di